Ayo, ayo, Ing Ing. Mulai sekarang ini nggak apa-apa. Baru Iya, 7 orang. ayo. Oke, saya mulai ya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Senang berjumpa kembali pada PA pagi ini. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu. PA pagi ini akan dilayani oleh Saudara Bima dengan tema Menampakkan Nilai Kristiani, diambil dari kitab Injil Yosua pasal 20 dan pasal 21. Mari Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, kita menyapa Tuhan kita dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu sehingga pagi ini kami boleh bertemu melalui Zoom online untuk dapat bersekutu dengan-Mu. Kiranya Roh Kudus yang membimbing kami untuk dapat memahami dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Pimpinlah Saudara Bima supaya dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, sebelum kita mendengarkan firman,
Mari kita menyanyikan lagu PKJ 212. Ya Allah, kasih-Mu besar. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia, dan sesama manusia. Silakan Saudara Bima untuk membawakan firman. Oke, terima kasih Bu Ing. Eh, Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia penyertaan-Mu bagi kami, juga untuk kesempatan di pagi menjelang siang hari ini, melalui Zoom, kami bisa berkumpul untuk
memuji, dan sekarang akan merenungkan firman-Mu, Tuhan. Tuhan, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami bisa memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah namamu Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, saya akan share screen. Sebentar ya. Sebentar. Oke, apakah sudah terlihat? Oke. Ya, kita akan baca ya terlebih dahulu. Bahan pada hari ini itu terdapat di Yosua pasal 20 sampai 21. Jadi dua pasal ya, pasal 20 dan pasal 21. Kita akan mempelajari ini di PA hari ini, tapi kita nggak perlu baca semua. Saya akan bacakan pasal 20 di ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Lalu kita lanjutkan di pasal 21 ayat 1 sampai 3. Tapi nanti di dalam PA kita akan sama-sama belajar secara keseluruhan ya, dua pasal ini. Yosua 20 ayat 1 sampai 6 saya bacakan di bawah judul perikop kota-kota perlindungan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, katakanlah kepada orang Israel, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan, seperti yang telah kusampaikan kepadamu dengan perantaraan Musa. Siapa yang membunuh seseorang tanpa sengaja dan tanpa rencana dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu dari penuntut utang darah. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota itu, ia harus berdiri depan pintu gerbang kota itu dan memberitahukan perkaranya pada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberinya tempat, sehingga ia dapat tinggal di antara mereka. Apabila penuntut utang darah itu mengejar dia, mereka tidak boleh menyerahkan pembunuh itu ke dalam tangannya, sebab ia membunuh sesamanya tanpa rencana dan ia tidak menaruh dendam sebelumnya. Ia harus tetap tinggal di kota itu sampai ia dihadapkan kepada jemaah untuk diadili dan sampai imam besar yang ada pada waktu itu meninggal. Sesudah itu, barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Kita lanjut ya, pasal 21 ayat 1 sampai 3 di bawah judul perikop kota-kota orang Lewi. Kemudian para kepala kaum keluarga Lewi datang menghadap Imam Eleazar dan Yosua bin Nun serta para kepala kaum keluarga di antara suku-suku orang Israel. Lalu berkata kepada mereka di Silo di tanah Kanaan, Tuhan telah memerintahkan dengan perantaraan Musa supaya kepada kami diberikan kota-kota untuk dihuni serta tanah-tanah penggembalaannya untuk ternak kami. Lalu orang Israel memberikan dari milik pusaka mereka kota-kota yang berikut serta tanah-tanah penggembalaannya kepada orang Lewi sesuai dengan titah Tuhan. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Mungkin pertama kali kita membaca bagian ini, termasuk saya juga ya Bapak Ibu Saudara, mungkin bingung ya, apa maksudnya ini ya kota-kota perlindungan, lalu ada kota-kota orang Lewi, apa artinya dan apa maksudnya bagi kita orang Kristen saat ini ya, yang sudah tidak hidup di zaman perjanjian lama. Nah, maka dari itu mari kita akan sama-sama belajar hari ini apa maksudnya. Tapi sebelum itu saya ada sebuah dongeng singkat atau cerita fabel ya, atau cerita hewan begitu, yaitu kisah seekor buaya yang rakus atau buaya yang serakah. Ini saya dapat di internet fabel ini ya. Suatu kali di sebuah hutan yang luas yang besar ya, di sana pasti ada sungai, daerah rawa begitu, hiduplah seekor buaya yang besar yang waktu itu baru bangun dari tidurnya Bapak Ibu Saudara karena dia baru melahap satu ekor babi besar. Wah, jadi dia habis makan babi, dia ketiduran 3 hari karena saking kenyangnya ya. Dan dia ingin
mengolah makanannya. Di hari yang ketiga dia udah bangun dan sudah habis kenyang kan, dia lapar lagi Bapak Ibu Saudara, ya kan? Dia lapar, dia berkata, aduh saya lapar banget nih. 3 hari terakhir saya makan. Hari terakhir saya makan tuh 3 hari yang lalu. Saya ingin cari makan lagi. Nah, karena dia tinggal di daerah sungai begitu ya, Bapak Ibu Saudara, daerah dan perairan ya rawa begitu. Di sana ada ikan gurame. Nah, si buaya datang lihat, wah ini nih mangsa pertama saya di hari ini. Saya mau makan ikan gurame. Nah, ikan gurame itu didatangi si buaya terus buaya bilang, ikan gurame, aku akan memakanmu. Aku udah lapar banget nih. Tapi si ikan gurame bilang, jangan buaya, jangan. Dagingku dikit. Jangan, jangan aku yang kamu makan. Ada tuh sana binatang lain, binatang lain. Binatang apa itu Bapak Ibu Saudara? Nah, dalam percakapan itu ternyata di dekat situ ada binatang itik Bapak Ibu Saudara atau angsa ya. Si ikan gurame bilang itik aja, buaya daging saya dikit. Ya udah, terus buaya lihat kan itik itu, wah kayaknya bener juga nih ikan gurame ya. Itik tuh lebih gede ya, kayaknya dagingnya lebih enak, lebih banyak. Akhirnya si buaya meninggalkan ikan gurame, dia datang ke si itik ya. Dia bilang lagi sama, aku akan memakanmu itik. Aku sangat lapar. Si itik menjawab, jangan makan dagingku, dagingku dikit. Gak enak dibandingkan kambing. Wah, kambing siapa yang nggak suka ya Bapak Ibu Saudara ya? Bahkan ada sate kambing, Bapak Ibu Saudara ya. Enak pasti itu. Dan akhirnya si buaya tergoda lagi. Oh iya bener juga ya, jangan-jangan kambing ini kelihatan enak banget nih. Akhirnya dia datang ke kambing. Nah, sampainya di kambing dia bilang juga hal yang sama. Tapi si kambing juga bilang, jangan makan aku, buaya. Makan tuh kerbau lebih gede lagi dibandingkan aku. Si buaya tergoda lagi Bapak Ibu Saudara dan dia mendatangi si kerbau. Di kerbau dia bilang, udah kamu makan ya. Aku makan ya kerbau, aku udah lapar banget nih. Si kerbau berkata lagi, jangan makan aku. Dagingku sedikit dibandingkan dengan gajah. Terus dia lihat, wah memang gajah gede banget ya dibandingkan kerbau ya. Kayaknya bakal kenyang banget nih kalau aku makan gajah. Akhirnya dia tergoda lagi dan mendatangi gajah. Buaya nggak tahu ternyata kalau gajah itu walaupun terlihat bukan hewan yang buas, tapi dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Kalau kita lihat gambarnya ya, buaya itu merayap, gajah itu gede banget, dan akhirnya karena itu semua buaya itu diinjak oleh gajah Bapak Ibu Saudara. Dari awal ya Bapak Ibu Saudara ya, dari ikan gurame, itik, dari situ kambing, kerbau, semuanya ditolak oleh buaya sampai kepada gajah. Namun ketika buaya ingin menerkam gajah, gajah itu langsung bilang, ya buaya kamu salah lawan. Langsung diinjek dan buaya ini langsung lari ketakutan Bapak Ibu Saudara. Apa pesan moral dari cerita dongeng ini Bapak Ibu Saudara? Kita bisa melihat setidaknya ada satu sikap atau satu sifat ya dari buaya ini yang terlalu rakus ya Bapak Ibu Saudara ya. Tidak puas dengan apa yang ia miliki. Ada dikit, dibilang oh itu lebih lebih gede, pindah lagi. Oh itu ada lebih gede, pindah lagi. Oh ada itu lebih gede, pindah lagi. Sampai pada akhirnya si buaya ini nggak makan apa-apa Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu kita bisa melihat ya ada sebuah sikap rakus itu yang dimiliki oleh seekor buaya ini di dalam kisah fabel ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa hubungannya dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini di dalam kitab Yosua 20 ini dan 21? Apa hubungannya rakus ini, yang tadi buaya yang rakus ini, buaya yang serakah ini dengan Yosua 20 ayat 21 Bapak Ibu Saudara? Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita perlu memahami Bapak Ibu Saudara bahwa kitab Yosua ini
adalah kitab yang berisi sejarah orang Israel ya. Kalau mau dikatakan ini adalah kitab ya kalau di dalam Yosua ini. Jadi ini adalah kitab yang berisi sejarah. Sejarah apa? Sejarah bagaimana orang Israel itu menaklukkan tanah Kanaan ya, karena mereka dari Mesir, jalan, itu ada semua di Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya. Setelah Ulangan baru ada kitab Yosua. Mereka itu udah di depan tanah Kanaan, mereka ingin taklukkan karena tanah Kanaan itu ada banyak kotanya ya di dalamnya. Lalu setelah ditaklukkan, nah pasal 20 ayat 21 nih, kalau kita lihat di sini ya, mereka itu sedang membagi tanah Kanaan itu kepada 12 suku Israel itu, Bapak Ibu Saudara, dan juga orang-orang Lewi yang tadi kita baca. Lalu setelahnya setelah pasal 21 ini kita bisa melihat bagaimana mereka hidup di dalam tanah perjanjian tersebut. Kitab Yosua menyatakan kesetiaan Allah. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena dari sini kita melihat Tuhan itu berjanji memberikan tanah Kanaan dan menepatinya. Ya kan? Ketika waktu itu Musa diutus oleh Tuhan ya, mereka itu harus keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah perjanjian, itu Tuhan berjanji untuk memberikannya kepada Abraham dan keturunannya, begitu ya. Dan itulah yang ditepati oleh Tuhan di kitab Yosua ini. Kita bisa melihat pemenuhan janji itu, Bapak Ibu Saudara. Dan dari pembagian tanah Kanaan itu kita bisa melihat sebenarnya cerminan, Bapak Ibu Saudara, ini kata kuncinya, cerminan dari Allah Israel yang punya tanah perjanjian tersebut. Ketika orang Israel membaginya, orang Israel itu harus membagi sesuai dengan apa yang menjadi sifat Allah. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini, Bapak Ibu Saudara. Bahwa sifat Allah itu, dia tidak menghendaki umatnya untuk menjadi serakah dan rakus ketika mereka memiliki harta kekayaan berupa tanah. Itu terwujud ketika ada yang namanya, misalkan cerminan-cerminan itu, misalkan Allah itu murah hati dan penuh belas kasihan. Ketika dia memberikan kota-kota perlindungan, yang pertama misalkan kota-kota perlindungan di pasal 20, ketika ada orang-orang yang bergumul, misalkan dia membunuh tapi tidak sengaja, orang itu pada zaman itu harus dibalaskan tuh, harus dibunuh lagi orang itu. Tapi Tuhan tidak mau pertumpahan darah itu terus terjadi, Bapak Ibu Saudara, sehingga kota perlindungan itu dibikin agar orang yang tidak sengaja membunuh itu bisa berlindung ke sana dan tidak dibunuh. Kalau itu semua terus berlanjut ya, jadinya gini ya Bapak Ibu Saudara ya, pembunuh satu dibunuh oleh pembunuh dua dibunuh oleh pembunuh tiga, sampai seterusnya nggak ada berhentinya. Tuhan nggak mau itu Bapak Ibu Saudara. Makanya dia kasih kota-kota perlindungan itu. Contohnya misalkan, apa sih maksudnya membunuh itu nggak sengaja? Emang ada gitu ya. Misalkan kayak begini Bapak Ibu Saudara. Misalkan dulu mereka mau tebang pohon, ya kan, pakai kapak ya, kurang lebih seperti itu nih ilustrasi aja ya. Pakai kapak, dipukul-pukul gini kan. Tiba-tiba ujung kapaknya lepas Bapak Ibu Saudara. Jadi pas diayun gini, lepas kena temennya, mati di tempat. Nah, itu kan tidak disengaja ya Bapak Ibu Saudara, kalau dikatakan di ayat yang ketiga, 20 pasal 20 ayat ketiga, siapa yang membunuh seseorang tanpa sengaja dan tanpa rencana. Dia nggak berencana untuk membunuh temannya, tapi dia mau menebang pohon, ada kecelakaan. Nah, orang-orang seperti itu bisa lari ke kota perlindungan, Bapak Ibu Saudara. Nah, sifat Allah yang murah hati inilah yang dicerminkan lewat adanya kota perlindungan. Lalu hubungannya dengan rakus dan serakah tadi itu apa? Jadi gini Bapak Ibu Saudara, kalau orang Israel itu tidak mau merelakan ada kota-kota yang seharusnya mungkin bisa dijadiin tempat perdagangan, ya kan? Jadikan tanah buat pemukiman, bikin rumah dan lain sebagainya. Itu mereka harus mau sisihkan agar bisa menjadi tempat untuk kota perlindungan ini dinyatakan, Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Kalau orang Israel itu nggak mau kasih sedikit saja, bagian kecil
dari apa yang sebenarnya sudah banyak, bukankah itu disebut dengan kerakusan, Bapak Ibu Saudara? Serakah, tidak mau berbagi. Tetapi Tuhan ingin mengajarkan kepada orang Israel, enggak, kamu harus tetap lakukan itu. Kamu harus tetap sisihkan, berikan kota perlindungan itu. Sekalipun mungkin ada bagian-bagian tertentu yang akhirnya nggak bisa kamu manfaatkan sepenuhnya. Begitu ya. Karena ada kota-kota perlindungan itu. Nah, itulah cerminan Allah yang tidak serakah dan tidak rakus itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita melihat kota perlindungan itu diberikan, kita melihat bahwa Allah menghendaki umatnya itu tidak rakus dan tidak serakah. Sekaligus menunjukkan dengan memberikan itu, ada sifat Allah yang murah hati dan penuh belas kasihan itu dinyatakan di tengah kehidupan bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, selain itu juga Allah itu juga meminta orang Israel itu memberikan tanah mereka pada orang Lewi di pasal 21, Bapak Ibu Saudara ya. Sekali lagi ada sebuah tindakan memberi di situ. Apalagi kalau ini bukan hanya kota perlindungan, tapi benar-benar tanahnya diserahkan buat orang lain, orang Lewi itu. Kenapa dikasih ke orang Lewi, Bapak Ibu Saudara? Begini, Bapak Ibu Saudara, orang Lewi atau suku Lewi itu ya eh, adalah suku yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Mereka tidak dapat tanah perjanjian, Bapak Ibu Saudara, karena kepunyaan mereka adalah Tuhan itu sendiri. Pusaka mereka itu adalah Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Atau melayani Tuhan itu sebenarnya adalah harta mereka. Jadi nggak ada harta fisik, tanah begitu. Tetapi orang Israel wajib memberikan, misalkan adanya persepuluhan, supaya mereka bisa membeli makanan dan lain sebagainya. Lalu mereka tetap perlu tinggal juga, begitu ya. Sehingga akhirnya Tuhan mengatakan orang Israel lah yang harus membagikan tanah mereka kepada orang Lewi. Begitu Bapak Ibu Saudara. Ketika orang Israel itu membagikan tanah mereka kepada orang Lewi, di sanalah terjadi yang namanya memberi, Bapak Ibu Saudara ya. Tindakan memberi. Tindakan memberi adalah antitesis atau lawan dari keserakahan, Bapak Ibu Saudara ya. Sekali lagi Tuhan ingin mengajarkan jangan ambil semua-semuanya. Bagiin dong buat temenmu itu, saudaramu itu. Orang-orang Lewi yang sudah melayani engkau di Yerusalem ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, di bagian ini juga kita bisa melihat ya, bahwa tanah orang Lewi ini bukan hanya dia menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak mau orang Israel serakah, tapi kalau kita baca pasal 21, tanah orang Lewi ini tersebar di seluruh penjuru Israel, Bapak Ibu Saudara. Ada yang di ujung, lalu ada di ujung lagi, ada yang di seberang Sungai Yordan. Ini menunjukkan apa, Bapak Ibu Saudara? Kehadiran orang Lewi di penjuru Israel yang tersebar-sebar itu menunjukkan bahwa Tuhan itu ingin orang Israel atau orang Lewi itu menjadi berkat bagi orang Israel, Bapak Ibu Saudara. Kalau misalkan orang Lewi itu hanya terpusat di Yerusalem, di bagian ujung sana nggak kebagian, kurang lebih gitu ya Bapak Ibu Saudara. Kayak kita ya, ibu kota misalkan ada di tengah-tengah di Kalimantan. Orang Papua, orang Aceh susah ke situ ya. Karena jauh begitu harus ke tengah. Tapi ini disebar. Supaya, maksudnya apa? Supaya orang Lewi itu bisa, harapannya bisa menjadi berkat di setiap posisi yang Tuhan tempatkan mereka di sana. Sekarang apa artinya bagi kita hari ini, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama tentu seperti dongeng di awal tadi ya, Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk tidak serakah. Ya, ketika Tuhan membagikan bagian tanah mereka kepada orang-orang Lewi, kita belajar bahwa umat Tuhan seharusnya hidup murah hati. Tanah betul milik mereka, milik suku Israel itu, tapi maukah kita membagikannya gitu ya kepada orang lain? Bukankah sifat itulah yang juga ingin Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita?
Kita memang punya uang banyak atau harta atau apapun itu, tapi maukah kita juga ketika Tuhan memintanya, membagikannya kepada orang lain yang juga membutuhkan, apakah kita mau? Atau kita malah serakah? Bapak Ibu Saudara, masalah serakah ini bukan hanya tentang masalah memberi sebenarnya Bapak Ibu Saudara ya, atau pelit. Tapi misalkan dalam kehidupan sehari-hari, keserakahan itu juga bisa berbentuk misalkan kita nggak mau ngantri, sesederhana itu. Karena serakah, saya ingin diri saya yang dipuaskan. Karena saya serakah, saya tidak puas dengan apa yang saya miliki. Saya pengen dapat lagi. Pengen dapat lagi. Sehingga menghalalkan segala cara. Ya, paling sederhana kita mengantri nggak mau. Nggak mau misalkan mengantri panjang. Lah, karena kita misalkan, mohon maaf Bapak Ibu, saya kan udah tua, saya udah lansia. Ya udah, saya asal nyerobot aja. Ya kan? Karena apa? Karena kita nggak sabar, nggak mau menerima kecukupan itu, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita mau menghalalkan segala cara. Misalkan yang lain lagi, Bapak Ibu Saudara, korupsi, mencuri uang, ya. Kenapa serakah? Tidak puas dengan apa yang kita miliki sekarang. Dan akhirnya juga ini ya, tidak merasa puas dengan apa yang Tuhan berikan. Tidak ada ungkapan syukur atau ucapan syukur dalam kehidupan kita ketika kita diberikan berkat oleh Tuhan. Maka dari itu, lawan dari keserakahan adalah memberi, Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana yang dituliskan oleh bagian yang kita baca tadi, orang Israel memberikan tanah mereka pada orang Lewi. Disitulah kita juga bisa belajar untuk memberikan apa yang kita miliki juga kepada orang lain. Keserakahan membuat kita sulit, Bapak Ibu Saudara, untuk memberi kepada orang lain. Dan ketika kita udah mulai sulit memberi pada orang lain, hati-hati. Jangan-jangan kita sudah serakah. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa belajar bahwa kehidupan orang percaya adalah kehidupan menjadi terang dan garam di tengah dunia ini. Matius 5 ayat 13-16 juga mengatakannya pada kita, ya Tuhan kita Yesus Kristus berkata bahwa kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Kita semua adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, yang menjadi terang dan garam. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Membawa terang Kristus itu di sekitar kita. Sebagaimana tadi orang Lewi, Bapak Ibu Saudara, yang tersebar-sebar supaya bisa menjadi berkat di tempat mereka, begitulah juga dengan kita. Ketika kita menjadi orang percaya, kita nggak berubah pekerjaan, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak berubah tempat tinggalnya. Kita nggak berubah misalkan keluarga kita. Ya mungkin ada juga keluarga kita, ya ada beberapa orang yang harus keluar dari keluarga mereka karena menjadi percaya. Tapi dalam banyak hal, sebenarnya nggak banyak yang berubah, Bapak Ibu Saudara. Ya pekerjaan kita tetap di kantor yang sama, rumah kita tetap di rumah yang sama. Artinya apa? Ketika kita menjadi Kristen dan tempat itu tidak berubah, Tuhan itu ingin kita menjadi berkat di sana. Iya kan? Supaya di tempat ini ada satu orang Kristen nih, jadi garam dan terang. Ada orang Kristen di sana, di sana, di sana. Makanya di dalam ibadah minggu sifatnya adalah pengutusan, Bapak Ibu Saudara ya. Kita diutus ke tempat kita lagi, di mana kita beraktivitas sehari-hari. Untuk jadi apa? Untuk menjadi garam dan terang itu, Bapak Ibu Saudara. Contohnya apa? Menjadi garam dan terang, Bapak Ibu Saudara ya. Memberitakan Kristus. Membagikan Injil. Mendoakan orang lain. Perbuatan baik kita benar-benar nyata. Ya, seperti tadi memberi, tidak memaki, mulut kita dipakai untuk menghibur. Kita menangis dengan orang yang menangis, tertawa dengan orang yang tertawa, bukan sebaliknya. Ketika ada pertikaian, kita berusaha mendamaikan, bukan manas-manasin.
Hal-hal seperti itulah yang Tuhan inginkan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, untuk sama-sama kita lakukan. Dan kiranya dalam pertolongan Roh Kudus tentu kita nggak bisa lakukan itu sendiri. Kiranya kita bisa menjadi orang yang tidak serakah, mau memberi itu, dan juga menjadi orang-orang Kristen yang menjadi garam dan terang dunia. Kiranya firman Tuhan, pendalaman Alkitab hari ini bisa menjadi kekuatan bagi kita menjalani kehidupan kita. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang mau bertanya atau sharing, dipersilahkan sebelum kita masuk ke doa syafaat. Silahkan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan dari bacaan Alkitab tadi? Dipersilahkan. Atau ada yang ingin menambahkan juga boleh, atau ada yang ingin sharing, berbagi cerita juga boleh. Mari silahkan. Apakah ada dari Bu Mir atau Bu Lea? Apakah ada pertanyaan? Bu Yayah? Bu Cencen ada pertanyaan enggak? Saya yang tanya deh Ya, silahkan Bu Lea. tentang sifat memberi itu Pak ya. Hmm, kita memang selalu berusaha untuk bisa memberi ketika kita mampu. Cuma kalau misalkan kita memberi pada seseorang, kemudian kita tahu bahwa orang tersebut tidak menggunakan pemberian itu dengan baik. Artinya dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita? Apakah kita tetap saja, ya udah, saya akan tetap memberi. Selanjutnya itu adalah tanggung jawab si penerima dengan Tuhannya. Atau kita menghentikan memberi itu karena kita tahu bahwa dengan memberi itu dia malah melakukan hal-hal yang tidak patut begitu. Itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Lea untuk pertanyaannya, pertanyaan yang membuat kita berpikir ya tentang studi kasus begitu. Bapak Ibu Saudara, menurut saya ketika kita memberi tentu kita perlu bijaksana ya, itu perlu hikmat dalam artian ketika kita tahu misalkan kita memberikan uang lalu dipakai misalkan kita tahu orang itu ikut judi online misalkan, tentu kalau saya secara pribadi saya nggak akan lanjutkan untuk memberikan uang. Tetapi apakah pertanyaannya kan sebenarnya apakah hanya uang saja yang bisa kita beri begitu? Misalkan ketika kita tahu ada orang yang memang kesulitan makan, tapi ketika kita kasih duit uangnya nggak dipakai makan, tapi dibeli yang lain, maka sebenarnya kita bisa mengganti pemberian kita. Misalkan kita kasih bentuknya langsung benda jadi beras begitu ya, atau minyak goreng begitu yang nggak mungkin dipakai buat judi online ya, ya agak 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 susah gitu. Eh, Hal-hal seperti itu bisa kita pertimbangkan. Nah, yang kedua, memang betul bahwa sebenarnya yang kita memberi dan sisanya memang tanggung jawab orang itu saya setuju juga Bapak Ibu Saudara ya. Kadang bahkan ketika kita nggak tahu uang itu diapain, ternyata dipakai juga buat judi online atau hal-hal negatif lainnya begitu. Kita juga nggak tahu juga kan, tapi kita tetap memberi begitu. Kecuali kita udah tahu nantinya begitu. Dalam artian begini Bapak Ibu Saudara, ketika kita memberikan uang ya di situ sampai di situ saja begitu tanggung jawab kita. Masalah lain ketika misalkan kita udah tahu nih orang ini ternyata menggunakan uang itu tidak benar. Nah, di situ kita perlu memberikan kita perlu hikmat begitu. Apakah saya perlu menghentikannya atau misalkan mengganti pemberiannya begitu. Ketika orang itu sudah diberikan dan memang ternyata orang itu tidak
berubah begitu ya, dalam artian tetap punya kebiasaan buruk menggunakan uang, bahkan barang-barang yang kita berikan yang seharusnya bisa dipakai dengan baik malah tidak dipakai dengan baik, maka kita harus menggunakan nasihat Paulus, Bapak Ibu Saudara, kalau nggak salah di Tesalonika, surat Tesalonika itu Paulus berkata, bagi mereka yang tidak mau bekerja, jangan makan. Saya percaya itu juga hal yang baik ya Bapak Ibu Saudara ya. Karena ketika kita memberi, jangan sampai kita juga mengajar orang itu untuk menjadi malas. Itu juga hal yang salah juga Bapak Ibu Saudara. Jadi kita perlu peka begitu. Kapan kita perlu berhenti, kapan kita perlu membantu begitu ya. Dan tentu saran saya yang lain adalah kita memberi di eh, tempat-tempat atau orang-orang yang memang terpercaya, ya. Misalkan banyak organisasi-organisasi kemanusiaan Kristen yang memang terpercaya menggunakan uang itu dengan bertanggung jawab untuk menolong orang lain. Misalkan Wahana Visi Indonesia, Bapak Ibu Saudara. Eh, saya ikut sponsor anaknya. Saya tahu begitu, ada anaknya yang memang dibantu di daerah pedalaman Papua, dan saya punya track record yang baik lah WVI ini ya, Wahana Visi Indonesia ini untuk mengelola uang-uang yang bersifat sumbangan untuk kemanusiaan. Jadi kurang lebih jawaban saya begitu, Bu Lea. Terima kasih. Ya Pak, itu kalau kita lewat yayasan atau organisasi seperti itu kan lebih enak ya Pak. Ada enaknya, tetapi kadang-kadang kita juga memberinya seperti ke Wahana Visi itu. Kadang-kadang kan ada bulan-bulan tertentu gitu kita itu seperti kayak bayar rekening listrik gitu. Sifatnya bisa berubah begitu. Kalau karena ya kalau kita menyumbang ke lewat suatu yayasan itu kan begitu. Tiap bulan kita lalu memberi, kadang-kadang hilang itu. Apa ya, keinginan kita mula-mula untuk memberi itu akan agak berkurang kalau menurut saya. Pengalaman saya begitu. Seakan-akan sudah menjadi rutin itu adalah apa ke saya semacam kewajiban Hmm. dari gaji kita. Oh, tiap bulan ini harus untuk ini harus begitu ya. Sifat ada apa hatinya itu kalau saya itu hatinya itu kadang-kadang sudah pokoknya itu kewajiban gitu ya. Hmm. Tapi sebetulnya terhadap yang diberi itu aman. Kalau yang kita memberi pribadi itu seringkali lalu ada pergumulan, ada pergumulan. Kalau kita tetap kasih, kok dikasih. Kalau kita tahu dia melakukan hal-hal yang tidak baik, kita lalu tetap memberi atau tidak memberi itu lalu kitanya ini jadi apa? Kayak ada pekerjaan rumah, kita terus mikirin. Misalnya kita tahu dia melakukan hal yang tidak patut begitu, lalu ketika kita dimintain tolong lagi, tidak memberi itu kan, kalau kita dimintain tolong lalu tidak memberi itu kita seringkali itu kan tidak enak Pak. Ya kan, ada perasaan itu, kok enggak ngasih, kok gitu. Kadang-kadang kita tahu dia bohong, lama-lama kita tahu dia bohong. Ketika tahu itu, ketika kita harus diberi memikirkan tentang hikmat itu perasaan yang sangat tidak enak. Kok enggak ngasih, kok kita jadi jahat, kok jadi pelit, begitu Pak. Itu adanya. Jadi kadang-kadang berpikir, ya udahlah, kayaknya aku sudah beri itu tanggung jawabmu. Itu seringkali saya itu ke arah sana. Cuma kadang-kadang berpikir saya ini ikut gak tanggung jawab atau apa. Ini memang pergumulan yang itu antara. Jadi kadang-kadang saya kasih, kadang-kadang tidak gitu. Tergantung mood saya gitu. Cuma saya selalu memikirkan itu. Enaknya gimana begitu ya.
Iya, boleh. Yang pertama tadi ya tentang kalau misalkan kita kasih wahana visi itu sifatnya jadi bulanan. Saya juga sempat ya merasakan juga ya. Kalau dipikir-pikir, apalagi itu kan ya kalau misalkan pakai kartu kredit mungkin kerasa lah, maksudnya langsung keambil gitu. Kita nggak perlu ngapa-ngapain, udah kepotong gitu ya. Nah mungkin kalau saya bisa kasih tak pendapat juga. Mungkin kita perlu memang mix ya. Jadi ada yang sesuatu yang sifatnya tidak spontan atau rutin seperti itu, tapi kita juga mix dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita mau memberi begitu dengan secara langsung misalkan ya. Misalkan kemarin saya dapat berkat begitu, saya entah mengapa hati saya tuh pengen bilang, saya pengen berbagi dengan orang-orang pekerja. Saya keluarga saya punya rumah makan begitu ya, Bapak Ibu Saudara, lalu ada karyawan tiga. Entah mengapa tiba-tiba timbul di dalam hati, saya pengen memberi mereka uang begitu. Ya sudah, saya langsung bilang ke orang tua saya, eh, uangnya dari saya begitu ya, lalu lewat orang tua saya kasih ke mereka begitu. Nah itu kan maksudnya langsung ya, spontan begitu, tidak rutin. Lalu misalkan di dalam kehidupan sehari-hari ya kita ngelihat misalkan ada, saya pernah satu kali ada satu anak naik angkot misalkan ya, saya lihat anak ini nangis begitu. Masih SD, tapi dia ngamen gitu. Terus saya tanya mau kemana? Oh mau ke Kota Tua. Naik kan saya naik M12 ya, Senen Kota di depan gereja. Saya lihat kok anak ini perlu dibantu ya. Ya udah, saya cukup, saya nggak kasih duit banyak, saya cukup bayarin angkotnya. Dia bilang Pak sama anak di belakang. Sudah, di situ saya merasa oh iya di sini ada kepekaan juga begitu. Nah, menurut saya hal-hal seperti itu tuh yang bisa kita juga kembangkan ya. Jadi ada yang rutin, ada juga yang spontan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan kadang yang kehidupan sehari-hari itu yang agak sulit tuh. Yang perlu kita, mau nggak kita mau lakukan itu gitu. Ya tentu dengan kadar kita ya nggak perlu banyak-banyak, kadang cuma bayarin sekedar, kadang mungkin sederhananya ya hanya bayarin angkot. Tapi itu sudah satu latihan bagi kita untuk membantu orang lain sebenarnya. Dan kalau tadi Bu Lea bilang ada keresahan dalam hati begitu ya, saya pikir tuh keresahan yang baik Bu. Berarti Bu Lea memikirkan dengan serius bagaimana saya mau memberi begitu ya kepada orang lain. Nah, bersyukur dalam PA-PA seperti ini kita bisa membicarakan itu begitu. Nah, yang selanjutnya yang kedua yang saya ingin tanggapi juga ketika Bu Lea tadi resah ya, misalkan saya tidak bisa membantu. Beberapa waktu juga saya sempat ada dapat pesan dari saya nggak tahu dari siapa, tiba-tiba minta duit misalkan. Katanya orang tuanya kecelakaan dan dia nggak ada duit. Usut ya, saya lihat orangnya, dia pakai ini nggak tahu ya, seorang perempuan begitu cantik juga saya lihat di foto. Tapi setelah saya cari-cari di media sosial lain, wah ternyata ada, dia pernah share link judi online. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita hikmat, Bapak Ibu Saudara ya. Jangan-jangan ini penipuan. Kadang bisa jadi seperti itu ya. Kalau kita nggak kenal. Kalau misalkan kita kenal dan kita sudah pernah bantu dan saat itu mungkin kita tahu nih orang sepertinya tidak bijak menggunakan uangnya. Ada satu pernyataan yang mungkin bisa menolong kita, Bapak Ibu Saudara, yaitu kita ini bukan penyelamat dia, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita berpikir bahwa ketika kita nggak bantu dia, hidupnya selesai begitu. Kita memang nggak bertanggung jawab terhadap kehidupan orang lain, Bapak Ibu Saudara ya. Jangan sampai kita berlebihan dan akhirnya eh, sebenarnya baik ya, pengen memberi, tapi jatuhnya karena nggak bisa begitu, jadinya terlalu larut dalam kesedihan yang sebenarnya tidak penting begitu, tidak baik. Nah, kita perlu menyeimbangkan itu juga. Sehingga apa? Ketika kita tahu kita ini bukan penyelamat dia, kita bukan orang yang punya kuasa untuk menolong orang lain, begitu ya. Kita apa? It's okay untuk mengatakan saya nggak bisa bantu sekarang. Dan kita bawa dalam doa, ya, Bapak Ibu Saudara ya. Ketika kita tidak bisa membantu secara material, kita tetap bisa menggunakan mulut kita untuk menyatakan doa kita pada Tuhan tentang orang yang minta bantuan itu gitu. Saya beberapa kali juga melakukan hal yang demikian. Ketika saya nggak bisa, misalkan pernah ada
orang yang ingin minta pinjem duit ya. Saya udah beberapa kali ngasih dan saya pikir nih orang eh, kenapa harus minjem-minjem terus padahal dia masih muda begitu masih bisa bekerja. Saya mau harus jujur saya bilang saya nggak bisa kasih begitu. Tapi apakah berhenti di situ? Tidak, saya bilang kalau bisa cari pekerjaan dan lain sebagainya begitu ya. Lalu saya bawa dalam doa begitu untuk orang ini. Bersyukur sampai sekarang orang itu udah nggak pernah lagi minta duit ya. Semoga memang dia udah dapat pekerjaan yang baik begitu. Jadi bagi saya it's okay untuk kita menolak untuk misalkan membantu dalam kaitannya misalkan ada orang yang minta duit dan lain sebagainya, pinjam duit begitu ya. Karena itu ada sesuatu hal yang kompleks begitu di dalamnya. Mungkin dia malas, mungkin dia nggak mau kerja dan lain sebagainya. Itu perlu kita pikirin sama-sama. Kalau misalkan Bu Lea nanti nggak yakin, bisa diskusi lagi nih sama teman gereja yang lain nih yang Bu Lea anggap misalkan sama pendeta, sama penatua begitu ya, yang memang Tuhan tempatkan di tengah-tengah kita untuk menjadi juga pembimbing spiritual kita gitu ya, untuk kita mintain pendapat, ini gimana ya, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu Bu, tanggapan saya. Terima kasih Bu Lea juga untuk sudah berbagi ya, untuk eh, keresahan-keresahannya, saya pikir itu keresahan yang baik. Ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi, Bu Ibu? Saya mau curhat nih dikit. Silahkan, Betsy. Ini saya nih sebenarnya lagi bingung gitu. Nah, di sini saya mau minta hikmat Tuhan ya. Mungkin bisa terjawab. Udah 1 bulan ini saya tuh didiemin seseorang. Saya pertamanya awalnya saya nggak ngerti kenapa. Salah saya apa gitu saya nggak ngerti. Tapi akhirnya saya tahu nih barusan tuh saya tahu bahwa katanya nggak tahu kapan saya tuh pernah ngebentak gitu. Tapi saya nggak berasa, sampai sekarang pun saya nggak berasa saya tuh ngebentak gitu. Atau saya didiemin. Nah kalau udah begini, saya harus bagaimana? Saya bingung. Apa mungkin saya minta maaf kali ya, walaupun nggak berasa salah ya. Apa begitu, apa bagaimana tuh? Saya minta hikmat dari Tuhan dan tolong Bima jawab. Kalau Ci Betsy udah tahu ya tadi Bu Betsy bilang ada yang sempat ngebentak gitu ya. Berarti kan orang itu mungkin udah merasa tersakiti dalam tanda kutip. Saya pikir ada baiknya tuh untuk kita approach untuk say sorry. Nah, nanti setelah orang itu menerima atau tidak menerima, yaitu bagian orangnya ya. Yang bisa kita lakukan adalah pertama yang mengakui dulu bahwa oke, saya sempat nih melakukan ini. eh, saya nggak ada maksud untuk sebenarnya membentak saudara misalkan. Tapi kalau itu memang menyakiti, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak bermaksud demikian begitu. Saya pikir minta maaf itu apalagi memang kita udah tahu ya ada bagian-bagian tertentu yang orang itu mungkin tersakiti. Saya pikir itu tindakan pertama yang bijak ya untuk kita approach dan minta maaf. Mungkin sekali lagi nggak selamanya orang yang minta maaf itu ya harus merasa bersalah dan lain sebagainya ya. Dalam hal-hal tertentu ya memang sekalipun kita ngerasa nggak bersalah gitu ya, nggak salah, itu hal yang baik tetap begitu ya untuk tetap say sorry. Toh sekali lagi orang ini setiap orang kita beda-beda ya, unik begitu untuk ada yang diomongin dikit langsung marah dan lain sebagainya. Saya pikir untuk mengatakan maaf itu hal yang baik. Itu sih. Ya, eh, ini kenapa apa lagi? ada yang mau ditambahin tanggapan? Enggak, ini saya tuh nggak merasa gitu. Waktu kejadian itu pun saya nggak merasa saya ini. Tapi ya memang saya udah ada niat untuk minta maaf gitu. Dan ini udah kejadian yang kedua. Dulu pun saya nggak salah apa-apa sama sekali, tapi saya minta maaf juga. Dan akhirnya bisa ngomong lagi, dan sekarang kejadian lagi. Dan sekarang juga saya nggak berasa untuk membentak orang gitu.
ya udah, tapi saya memang udah ada niat untuk minta maaf. Jadi Hmm. begitu aja. Ya. Mungkin setelah ngomong ini saya agak agak tenangan dikit ya. Nah ini Bu Betsy, saya pernah ada pengalaman juga ya di pas saya kuliah di Saat. Kan kuliah di Saat itu banyak orang-orang yang dari Jawa ya. Nah saya kan dari timur ya, dari Manado begitu ya. Kadang orang tuh nilai saya tuh bicara kok kayak marah-marah. Jadi saya sering kali ditegur gitu. Ada orang yang eh, teman-teman saya gitu bilang, Bim, tahan emosi, tahan. Padahal saya nggak marah di situ. Saya memang ngomong biasa gitu. Tapi dianggap udah emosi gitu. Nah, kadang perbedaan budaya ya, perbedaan kultur, perbedaan cara bicara itu bisa benar-benar eh, jadi masalah ya. Walaupun maksud saya bukan begitu, begitu. Tapi dianggap orang udah marah saya. Nah, di saat yang seperti itulah kita belajar juga ya. Di satu sisi kita melihat, oh ternyata orang ini nggak bisa nih diginiin. Ya udah kita ngelakuin sebisa mungkin. Saya belajar waktu itu untuk berusaha merendahkan ini ya nada bicara, intonasi dan akhirnya lama kelamaan teman-teman saya akhirnya paham. Oh ternyata Bima juga ngomongnya begitu dan oh, dia bukan bermaksud marah begitu ya. Nah seringkali memang begini, ada orang yang nggak mau belajar tentang orang lain juga ya. Nah itu juga hal yang keliru juga. Jadi saya pikir eh, mungkin ketika kita udah tahu tadi ya kalau dalam kasus Bu Betsy itu udah mau minta maaf, mungkin juga diselipin tuh di situ sorry kalau memang saya lagi belajar nih untuk mengatur kata-kata saya. Kalau ke depannya ada lagi seperti ini, tolong jangan marahin saya atau eh, jauhin saya, tapi bilang langsung gitu. Supaya kita tahu, oh tadi ternyata ngomongnya agak salah. Supaya kita juga bisa ngatur diri gitu. Oh, ketika ngomong sama si A, nadanya jangan yang kayak begini nih, gitu ya. Nah, seringkali tuh orang nggak mau tuh ngomong yang kayak begitu. Pengennya dia diemin gitu ya. Itu kan nggak sehat juga ya, Bapak Ibu Saudara ya. Seharusnya dia datang dong ngomong bilang, sorry bagian tadi tuh kamu lagi marah atau enggak sih? Nah, kurang lebih gitu ya. Sehingga kita tahu juga gitu. Oh, ternyata yang begini kurang pas sama dia. Mungkin yang lain juga biasa aja ya udah nggak apa-apa. Tapi yang sama dia nih kita tahu oh kita jangan yang kayak begini. Dia bisa eh, terluka dan lain sebagainya. Mungkin bisa ditambahin itu juga Bu. Jadi nanti bilang kalau bisa langsung ya ngomongin ke saya gitu. Eh, kalau saya lagi terlihat marah atau ngebentak gitu misalkan. Iya, Bim. Tapi saya nggak berasa ngomong seperti itu. Itu masalahnya. Saya nggak berasa ngomong itu gitu. Jadi bukannya soal ngebentak, ngomong pun enggak. Memang ada waktu di situ ada dua orang. Nah mungkin dia dengar suara saya kali ya. Padahal saya nggak ngomong seperti itu. Iya, iya. Gitu. Dan Tapi itu udah cobalah diomongin ya, Bu Betsy ya kan Hmm? dia udah mau Iya, yang tadi bilangin nama saya juga saya udah bilang kenapa nggak waktu itu diomong, ditanya gitu. Saya udah bilang seperti itu kok. Jadi sekarang ya masalahnya ya it's okay lah. Ngomong nggak ngomong saya harus minta maaf. Udah gitu aja ya. Oke, Bu. Oke, Siap, makasih ya mantap. Bim. Sama-sama. Makasih. Ada lagi Bapak Ibu Saudara? Apakah ada lagi, Ibu-ibu? Oh, Bumir, Mir. silakan Ya, Bumir. silakan Bu. eh, pengalaman juga ya. Karena cara bicara itu kita mesti lihat orang yang kita ajak bicara ya. Kalau orang yang diajak bicaranya, sorry ya dari desa gitu ya Pak ya, agak lain kan dengan kita. Kalau kata kita mesti begini ya, oke paling baik. Tapi menurut dia itu bukan harus demikian gitu. Jadi kita mesti lihat bicaranya dengan siapa. Itu aja Pak. Ya, setuju Bu, betul. Setuju. Kan ya kan kalau misalkan sama orang Batak misalkan ya, cepet, Iya. Udah marah intonasinya dulu tinggi, dia. ya mereka santai aja. Tapi misalnya sama orang Jawa yang Melenggir. Jawa Tengah misalkan ya saya dari Jawa Tengah kan orang Solo misalkan kan ngomongnya pelan ya santun Mm-mm. begitu ya ya tentu kita perlu pahami itu nah itu nggak bisa 1 2 hari kan ya
Memang Iya, kan mesti tahu dulu dia. bisa jadi salah dulu ya, situ diperbaiki dan lain sebagainya gitu. Itu Itu kalau ngomong, Bim. Kalau nggak ngomong gimana? Saya nggak ngomong apa-apa kok. ya lain lagi tuh kalau dia nggak ngomong. Saya Nah, nggak di sini ngomong kita apa-apa, belajar dia juga langsung Bapak Ibu ngomong. Saudara ya. Perlu perlu jujur. Nggak, orang gini apa ya, orang itu dia marah sama saya misalnya ya, kita nggak tahu seperti Betsy gitu ya. Nah, itu mesti introspeksi. Apa saya yang salah, apa dianya yang nanggap yang saya bicara itu dia anggap salah, padahal enggak gitu. Hmm. Nah, makanya saya bilang, kalau kita ngomong sama yang selevel, bukannya berarti menghilangkan derajatnya ya Pak ya. Jadi ngomong gini tuh udah dianggap biasa. Apalagi kita dengan teman-teman, kalau yang udah sering bercanda, ngomong gitu tuh nggak apa-apa. Tapi kalau sama orang baru denger gitu, ih kok si Mil begitu ya kelakuannya ya. Nah, seperti itu. Jadi saya pikir kalau kita bersatu, berteman atau eh, berhubungan dengan orang yang belum begitu kita kenal, kita mesti tahu juga karakter dia tuh kira-kira kalau saya ngomong gini, marah nggak dia? Biasanya sih kalau temen deket ya nggak akan marah gitu. Itu aja Pak. Jadi saya bilang kalau kita jangan jauh-jauh dah Pak ya. Kalau saya ngomong sama PRT ya, maksud saya kan dia kan dari mana? Saya bilang ini, tapi dia diem aja gitu Pak. Saya bilang, kok kamu nggak jawab sih? Saya bilang gitu. Dia bilang, saya udah ngomong. Nah, ya seperti itu. Akhirnya saya bilang, oh iya ya, mungkin ya kalau kayak dia itu udah jawab gitu. Jadi udah saya bilang, jadi kita mau nggak mau mesti 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 apa menanggapi dia tuh gimana. Sebab kalau dari dua yang pertama Pak ya, misalnya kita dari Jakarta atau dari Bandung di Bandung itu masih sama lah gitu. Kalau yang satu dari sana, ini tuh satu dari sini, udah rasanya kurang, bukannya enggak selevel, bukannya. Kita mesti mengetahui dia gitu. Sorry, Beb, bukannya gue nyela, bukan gue nyela. Oke Pak, cuma begitu aja saya memang juga apa apa rasanya problem Betsy itu tuh saya dikasih tahu juga gitu. Iya deh Pak, thank you. Thank you Bu Mir ya untuk tambahan-tambahannya. Ada lagi Bapak Ibu Saudara? Kayaknya udah cukup ya. Ya, sudah cukup ya. Oh, Bumir ada mau lagi. ngomong lagi? Bu Mir, silakan. Belum di mute. Unmute, Bu. Mute-nya dibuka dulu, Bumir, mikrofonnya. Nah, Nah, ya, nggak maksud saya buat supaya Betsy tenang gitu ya, Pak ya. Eh, apa jalan yang harus di itu seperti tadi ya udah minta maaf atau apa gimana. Begini itu aja. Sebab saya juga lagi Betsy ada persoalan gini, saya merasakan gitu. Ya ya, saya bilang ya udahlah, udah. Tapi kan nggak bisa udah juga ya karena mesti ya tadilah kita yang satu meminta maaf atau diselesaikan dengan baik, malah saya bilang ya udah kita nanti kalau ketemu kita bicarakan. Oke Pak, mungkin Bapak saran yang terakhir apa untuk PSI supaya dia mulai tenang gitu Pak. iya, kalau saya sih memang biasanya ya untuk mengelola emosi seperti itu tentu pertama kita perlu mengakuinya ya. Eh, Hmm. jadi bahwa memang ada emosi sedih, emosi kesal mungkin ya. Dan biasa saya menulis sih, menulis jurnal gitu ya. Supaya ketika ada kekesalan ditulis dituangkan di situ, nggak dituangkan ke orang lain begitu. Jadi sebenarnya sifatnya adalah untuk kita mengelola emosi kita ya, yang merasa tersakiti dan lain sebagainya itu. Lalu mungkin kedua, misalkan kita bisa menenangkan diri dengan berdoa dan mendengarkan apa namanya musik rohani, lagu rohani. Yang ketiga ngobrol sama orang lain, ya, sama sahabat kita, sama teman kita, suami pasangan kita, misalkan ya, sehingga kita bisa menuangkan sebenarnya emosi-emosi yang kita rasakan itu. Saya pikir hal-hal seperti itu yang sebenarnya bisa membantu kita ya untuk mengeluarkan emosi-emosi yang terpendam nih. Ada kekesalan, ada ketidaknyamanan begitu ya, sambil kita memikirkan bagaimana langkah selanjutnya.
Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Makasih. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Mari kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapak Ibu, tolong dibuka kameranya ya, kita akan foto bersama. Mari dibuka, Bu Betsy, Bu Dekim, kameranya boleh dibuka ya. Bu Dekim? Iya. Silahkan Arman. Oke, buka ya. 1, 2, 3. Oke, makasih. Terima kasih. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri PA pagi ini, mari kita menyanyikan lagu El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha
Silakan Saudara Bima untuk doa syafaat. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita akan mendoakan juga yang berulang tahun. Lalu juga ada yang saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit ya. Mari kita satu dalam doa. Makasih banyak Tuhan Yesus untuk kasih setia penyertaan-Mu bagi kami sehingga kami Tuhan berikan kesempatan untuk bisa merenungkan firman-Mu pada hari ini. Tuhan, tolong kami untuk menjadi orang-orang Kristen yang mau memberi, jadi garam terang dimanapun Tuhan tempatkan kami, supaya kami pun Tuhan bisa belajar menjadi orang-orang Kristen yang mau memberi sebagaimana Engkau telah memberikan hidup-Mu bagi kami. Tuhan, tolong kami menjadi berkat dimanapun kami berada di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Tolong kami Tuhan untuk menjadi garam dan terang itu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan yang baik, kami doakan untuk bangsa negara kami. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, dan juga setiap pemerintahan yang ada. Agar pun diberkati, disertai Tuhan. Agar eh, negara kami, kota kami yang kami tinggali, kota Jakarta, pun bisa diberkati Tuhan di tengah masa-masa yang mungkin ada gejolak-gejolak dan lain sebagainya. Tapi kami mau bawa eh, semuanya ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami berdoa bagi GKI Samanhudi, khususnya Tuhan, setiap rencana-rencana pelayanan dari gereja kami juga Tuhan yang kiranya memberkati, menyertai. Kami mau berdoa juga untuk eh, aksi sedulur Bapak, di mana kami berencana untuk mempunyai lahan parkir buat gereja kami. Kami mau doakan juga agar ini bisa berjalan dengan baik. Terpujilah namamu Bapa, kami mau berdoa juga untuk ibu-ibu yang berulang tahun. Di bulan Desember kami berdoa untuk Ibu Tresnawati Ganda Kusuma, Ibu Yohana Sri Sumiati, Ibu Ampriyati Fani, Ibu Deice Chow, Ibu Suna, Ibu Te Syuli, Ibu Desi Wongso Wijoyo, Ibu Eka Widiawati, Ibu Liana Herawati, Ibu Yuli atau Pong Mi Kyun, Ibu Koli Hwa, Ibu Hestiana, dan Ibu Hestiana Sutanda. Kami berdoa agar orang-orang yang sudah kami sebutkan tadi pun bisa mengalami terus akan kasih dan penyertaan Tuhan. Iman mereka kepada Engkau dikuatkan, sehingga mereka bisa setia sampai Tuhan memanggil mereka pulang ke surga. Tuhan, mereka bisa tetap percaya dan mengenal Kristus, membagikan Kristus dalam kehidupan mereka. Kami mau berdoa juga mereka yang sakit. Ada Pak Yosep dan Ibu Heni yang sedang mendampinginya. Pun Tuhan memberikan pemulihan dan pemeliharaan agar mereka bisa dipulihkan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kami mau berdoa juga untuk setiap dari kami yang ada di tempat ini dan juga mungkin dalam pergumulan kami masing-masing juga Tuhan yang memberkati dan menyertai. Tuhan, sertai kami dalam pergumulan kami, mungkin itu masalah relasi, masalah ekonomi, finansial, keluarga. Kami mau doakan agar kami tetap beriman dan percaya kepada Engkau di tengah pergumulan-pergumulan kami. Terpujilah namamu Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Hanya in doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuat kuasa Roh Kudus kami berdoa. Kami tutup dengan lagu Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Saya akan membacakan pengumuman. Pengumuman yang pertama, PA Dewasa kembali lagi di 7 Februari ya, 2025.
Jadi Januari tidak ada PA, kita bertemu lagi di PA 7 Februari 2025. Temanya nasihat yang baik yang akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Lucia Dewi Jaya. Kemudian PHR tanggal 11 Desember kita ada perjamuan kasih bernuansa Natal ya, persekutuan dewasanya. Temanya Immanuel yang akan dilayani oleh Pendeta Frida Situmorang jam 10 pagi di aula lantai 4. Nanti untuk ibu-ibu yang membawa berpartisipasi dalam membawa makanan bisa diletakkan dulu di lantai 3. Kemudian baru naik ke lantai 4. Itu saja pengumumannya. Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Saudara Bima, Arman, dan Bu Sandria sehingga PA pada pagi ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai berjumpa kembali di PA selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Makasih semua ibu-ibu. Makasih Bima, Tuhan makasih memberkati ibu-ibu ya. semua. Bye-bye. Bye-bye.